Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Selamat berjumpa di hari ini. Kita boleh berjumpa dengan penuh sukacita dan penuh berkat dari Tuhan. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Amin. Bagus. Pasti semua diberkati. Anak-anak diberkati, ibu guru juga diberkati. Dan saat ini kita akan mulai pelajaran kita lagi dalam pelajaran pendidikan agama Kristen. Namun sebelum kita mulai, kita akan memohon pertolongan dari Tuhan. Kita akan beribadah dan ibadah kita akan menyanyi dan berdoa. Untuk itu ibu dan semua berdiri. Kita menyanyi bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Ambil sikap berdoa. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Di hari ini Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena kasih-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami. Ketika di hari ini kami boleh ada di tempat tugas dan kerja kami, untuk kami boleh belajar dan mengajar. Kiranya Roh Kudus Tuhan ada di tengah-tengah kami, agar pembelajaran kami di hari ini boleh terlaksana dengan baik dalam pertolongan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Anak-anak, semua siap untuk belajar kan? Ya. Siap untuk belajar karena Tuhan sudah memberkati kita. Dan untuk saat ini, sebelum kita mulaikan pelajaran kita, Ibu mau bertanya. Semua ada membawa Alkitab? Ada. Nah, coba angkat tangan yang membawa Alkitab. Angkat Alkitabmu, angkat Alkitab. Ya. Angkat. Ya, bagus. Turunkan. Semua membawa Alkitab karena Alkitab harus dibawa terus karena dalam ibadah apel setiap pagi kita mengikuti ibadah. Dan dalam ibadah kita akan membaca Alkitab. Jadi kepada anak-anak, ibu ingatkan supaya semua membawa Alkitab setiap hari. Nah, jadi orang bukan cuma membaca Alkitab di saat pelajaran, tetapi membawa Alkitab dalam kegiatan apel. Nah, itu yang disampaikan. Semoga ini kamu perhatikan agar supaya apa yang disampaikan oleh ibu guru itu diperhatikan dan dilakukan. Nah, saat ini kita akan belajar dalam pembelajaran kita, yaitu tentang pengampunan Allah. Tentang pengampunan Allah. Pengampunan Allah. Yang dalam pelajaran kita hari ini ada bagian-bagian Alkitab yang akan menunjang pelajaran kita di hari ini, terdapat dalam Perjanjian Lama dan dalam Perjanjian Baru, yaitu dalam bacaan Alkitab Perjanjian Lama Yunus 1 ayat 4 dan Mazmur 103 ayat 8 sampai 14, dan dalam Perjanjian Baru yaitu Matius 18 ayat 21 sampai 22 dan Efesus 4 ayat 32. Inilah bahan Alkitab yang akan menunjang pelajaran kita di
saat ini dalam materi pengampunan Allah. Anak-anak, dalam materi kita hari ini kita akan belajar tentang pengampunan Allah. Tapi sebelumnya, Ibu mau tanya, di antara kalian siapakah yang ingin diampuni oleh Allah? Ya, semua suka dan mau, turun tangan. Ibu juga mau, kalian juga mau. Kalau ingin mendapatkan pengampunan dari Allah, berarti kita harus berbuat apa? Yang baik. Menghindarkan dari perbuatan apa? Dosa. Dan menghindarkan dari perbuatan dosa dan perbuatan yang tidak berkenan kepada Allah atau kepada Tuhan. Nah, itulah yang dimaksud dalam pengampunan dosa. Kita diberi pengampunan oleh Allah agar supaya kita diberi pengampunan supaya kita tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah sendiri. Saat ini dalam materi kita akan dengarkan bacaan Alkitab dalam Perjanjian Lama dalam kitab Yunus 1 ayat 4. Silakan Clariska untuk membacakan. Yunus 1 ayat 4. Yesus mengingkari panggilan Tuhan, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Itulah yang terdapat dalam kitab Yunus 1 ayat 4. Anak-anak, bagaimana kita menerima pengampunan dari Allah? Kita mendapatkan pengampunan dari Allah karena apa? Itu semua berasal dari Tuhan, tidak bisa dibeli di mana-mana. Tidak boleh orang mau beli di toko atau orang mau beli di supermarket. Itu tidak ada. Itu semua hanya berasal dari Allah sebagai sumber pengampunan kita. Melalui apa? Allah memberikan pengampunan kepada kita sebagai manusia. Allah memberikan pengampunan kepada kita melalui iman dan percaya kita kepada Tuhan. Dan hanya mereka yang dapat menerima pengampunan yang dari Allah ketika mereka menyadari perbuatan mereka dan berubah untuk mendapatkan pengampunan. Jadi seperti tadi anak-anak sudah bilang, kalau ingin mendapatkan pengampunan berarti kita jangan berbuat apa? Dosa. Apa lagi? Berbuat kesalahan. Yang harus kita lakukan apa? Berbuat hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Itulah kita bagaimana kita menerima pengampunan. Dan dalam cerita tentang pengampunan ini ada satu cerita yang diceritakan melalui cerita seorang nabi yang bernama Yunus. Nah, diceritakan tentang Nabi Yunus ini. Dia adalah nabi yang diutus Allah untuk pergi ke satu tempat yang bernama Niniwe. Bernama apa? Niniwe ini adalah kota yang masyarakatnya tidak taat kepada Tuhan. Mereka orang-orang jahat, orang-orang yang tidak taat dengan perintah Tuhan. Sehingga Allah mengutus Yunus ini untuk pergi ke Niniwe. Namun Yunus ini tidak mendengar apa yang diperintahkan Allah. Dia pergi ke tempat lain, tidak pergi ke Niniwe, tapi dia berlayar ke tempat lain. Nah, dalam perjalanannya dia menumpang sebuah kapal. Di dalam perjalanan kapal ini mendapat musibah melalui angin ribut dan angin topan. Nah, orang-orang yang ada di kapal itu termasuk Nabi Yunus ini, mereka bingung dan sangat ketakutan. Karena melihat angin ribut, orang takut sekali. Dan mereka mulai berdoa. Tetapi doa mereka bukan kepada Tuhan kita. Mereka berdoa kepada Allah-Allah lain, ilah-ilah lain yang mereka sembah. Sehingga orang sementara berdoa, angin ribut tetap ada. Angin ribut tetap berlangsung.
Sehingga orang berpikir, kenapa ini angin tetap ada, tetap tidak berhenti. Lalu mereka teringat ada seorang yang bernama Yunus, orang dicari. Mereka menghampiri Yunus dan mereka temukan Yunus ini sementara tidur. Mereka membangunkan Yunus dan berkata, Yunus, Yunus bangun. Sudah angin ribut, kenapa kamu tidur? Akhirnya Yunus terbangun. Orang-orang ini menyuruh Yunus ini, coba kamu berdoa. Berdoa kepada Allah kamu. Tapi Allah yang Yunus sembah, Allah kita yang selalu menjaga kita. Bukan Allah-Allah lain seperti Allah yang mereka sembah pada waktu mereka berdoa. Akhirnya Yunus berdoa, dan karena mereka lihat Yunus ini seolah-olah tidak peduli dengan apa yang mereka lakukan, Yunus katakan, buat apa yang akan kamu lakukan kepada saya? Buanglah saya jauh-jauh ke dalam laut, lemparkan saya ke laut. Pertama, orang-orang itu tidak mau melakukan apa yang dilakukan oleh Yunus. Akhirnya mereka melemparkan Yunus ke laut. Sampai ke dalam, Yunus itu turun-turun dan tenggelam. Karena kuasa Allah ada di kehidupan Yunus, akhirnya Allah mengutus seekor ikan besar dan menangkap Yunus. Dia tangkap tuh Yunus. Orang pikir Yunus ini sudah mati. Karena apa? Dia diterkam oleh seekor ikan yang besar. Tetapi karena Roh Kudus yang mengutus akan Yunus ini, sehingga ternyata Yunus aman-aman saja di dalam perut ikan. Tetapi ketika Yunus di dalam perut ikan, dia berdoa. Yunus berdoa dan dia memohon pertolongan dari Tuhan. Yang pada akhirnya doa Yunus diterima. Tuhan mendengar doa Yunus, dan ikan yang besar ini membawa Yunus sampai ke tepi, dan selamatlah Yunus sampai ke daratan. Yunus berada di perut ikan selama 40 hari. Selama berapa? 40 hari lamanya Yunus berada di perut ikan. Coba bayangkan kalau orang 40 hari di dalam perut ikan. Yunus di perut ikan selama 40 hari. Ya, selama 40 hari lamanya Yunus berada di perut ikan. Nah, anak-anak, dalam kita memahami pengampunan dari Allah, apa yang dilakukan oleh Allah kepada masyarakat Niniwe, yang pada awalnya mereka orang jahat, orang yang tidak mau bertobat, tetapi karena mereka kembali percaya kepada Tuhan, akhirnya Tuhan memberi pengampunan kepada mereka dan mereka kembali percaya kepada Tuhan. Begitu juga dengan kejadian tadi tentang Nabi Yunus yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan dan menyadarkan orang-orang yang ada di dunia. Mereka bertobat dan kembali percaya kepada Tuhan. Karena itu mau tanya, apakah kamu ketika kamu melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, melakukan kesalahan, apakah kamu ingin memaafkan orang yang melakukan kesalahan? Mau? Kamu suka memaafkan orang yang bersalah? Nah, itulah yang diharapkan oleh Tuhan. Walaupun sudah bersalah, asalkan kita percaya bahwa Allah akan memberi pengampunan kepada orang yang percaya. Allah memberikan pengampunan kepada kita, asalkan kita sanggup untuk berubah menjadi yang lebih baik lagi. Nah, dalam pembacaan kita tadi, itu semua diceritakan bagaimana cara Allah memberikan pengampunan kepada kita, seperti apa yang terdapat dalam Matius 18 ayat 21 dan 22. Siapa yang sudah siap untuk membaca? Matius 18 ayat 21 dan 22.
Coba buka Alkitab. Matius 18 ayat 21 sampai 22. Di sini sudah. Ya, silakan berdiri. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Yesus berkata kepadanya, bukan aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Nah, itulah yang terdapat dalam Perjanjian Baru dalam kitab Matius 18 ayat 21 sampai 22 dikatakan bahwa pengampunan itu diberikan 70 kali 77 kali. 77 kali 7. Berarti kalau orang hitung tidak berkesudahan. Nah, olehnya dalam makna pengampunan, Allah mau mengampuni semua dosa yang kita lakukan. Dosa yang kita lakukan itu, kesalahan yang kita lakukan, pasti Tuhan akan mengampuni. Dan Tuhan Allah tidak menghitung-hitung berapa banyak dosa yang orang ada bikin. Tuhan tidak pernah bilang, oh ngana dosa kecil, ngana dosa besar. Tetapi Allah melihat kesalahan yang kita lakukan itu, Dia akan beri pengampunan asalkan kita berubah untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk, tidak melakukan dosa, dan kita sanggup memberikan pengampunan atau memberi maaf kepada orang lain. Karena Allah yang sudah memberi pengampunan lebih dulu kepada kita manusia. Jadi ketika ada teman-teman atau siapa-siapa yang berbuat kesalahan kepada kalian, berikanlah maaf. Terimalah maaf mereka seperti Allah memberikan pengampunan kepada kita. Ya. Itulah materi kita di hari ini, dan Ibu mengharapkan agar supaya apa yang telah dipelajari itu akan kamu belajar di rumah, akan kamu ingat, dan pada minggu depan kita akan bertemu lagi dalam pelajaran yang lain. Dan dalam menutup kegiatan kita di hari ini, kita akan berdoa, dan doa akan dipimpin oleh Clarissa. Untuk mengakhiri akan pelajaran kita di hari ini, ambil kita berdoa. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah menjaga kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menuntun pembelajaran kami di hari ini dari awal pertengahan hingga selesai. Ya Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya. Terima kasih atas perhatian dari anak-anak. Sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih.